Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-52 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan transformasi kolom menjadi baris pada Python Pandas Data Frame. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki tips and tricks yang ke-52, di mana kita akan belajar cara untuk melakukan transformasi kolom menjadi baris pada data frame. Nah, seperti biasa ya, pertama-tama di sini kita akan import dulu modul penting kita, yaitu modul Pandas. Di sini kita import Pandasnya sebagai PD, dan kalau kita eksekusi script ini, bisa kita lihat ya guys, bahwa versi Pandas yang kami gunakan untuk sesi pembelajaran kali ini adalah versi 1.0.5. Lalu berikutnya, kita akan coba persiapkan data frame sampel untuk studi kasus kita kali ini. Untuk studi kasus kita kali ini, kita akan membentuk suatu data frame yang kita buat dari kerangka dictionary semacam ini. Dimana kita tahu ya guys, bahwa kolomnya nanti akan ada 4 kolom, dimana kolom pertama ini adalah kode area, lalu diikuti dengan pabrik, gudang, dan toko, ya. Dan disertai dengan list yang berisi sekumpulan nilai integer. Kita coba eksekusi dulu ya guys, scriptnya di sini. Dan ini adalah data frame yang dihasilkan. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, bahwa data frame ini terdiri dari 4 buah baris dan 4 buah kolom. Nama kolomnya ada kode area, pabrik, gudang, dan toko. Nah, cara membaca datanya seperti ini guys. Di sini adalah kode area yang mengindikasikan kode dari suatu area atau suatu daerah tertentu. Lalu untuk kolom pabrik, di sini juga disertai sejumlah nilai guys. Nah, nilai-nilai ini mengindikasikan jumlah pabrik yang didirikan pada suatu kode area tertentu. Misal di sini ya, kode area 123, lalu pabriknya 4. Artinya terdapat 4 pabrik yang didirikan pada kode area 123. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk gudang dan toko. Sebagai contoh di sini guys, 789, lalu tokonya adalah 15. Artinya, pada area dengan kode 789, itu didirikan 15 toko. Nah, bagaimana guys terkait dengan konteks datanya? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, untuk studi kasus kita kali ini, ada suatu kebutuhan di mana kita butuh untuk melakukan transformasi di mana kolom atau ketiga kolom ini, ya, kolom pabrik, gudang, dan tokonya, perlu kita transformasi menjadi suatu baris. Nah, artinya kita akan membutuhkan suatu kolom yang akan menampung nilai dari ketiga nama kolom atau label kolom ini. Nah, sebut saja nama kolomnya adalah jenis bangunan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang ditampung di setiap kolomnya? Kita juga tentunya akan membutuhkan kolom baru untuk menampung setiap nilai ini nih guys. Ya, semisal kita akan buat suatu kolom baru dengan nama jumlah. Bisa dipahami ya guys konteksnya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh atau cara penggunaannya. Nah, caranya seperti ini guys. Di dalam Pandas Data Frame, ya, itu terdapat suatu metode atau suatu fungsi, yaitu meld. Nah, fungsi meld ini adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan transformasi kolom menjadi baris. Penggunaan fungsi meld atau metode meld ini setidaknya membutuhkan 3 parameter. Parameter yang pertama adalah ID vars. Nah, ID vars ini kita set sebagai kode area, ya. Nah, kenapa? Karena ID vars ini akan identik dengan kolom unik, ya, atau kolom primary dari suatu data frame. Nah, dalam hal ini yang unik nilainya adalah kode area. Lalu berikutnya varname. Nah, varname di sini kita set dengan nama dari kolom baru yang akan digunakan untuk menampung hasil transformasi kolom menjadi baris tadi. Nah, di sini kita beri nama jenis bangunan. Lalu value name, ya. Value name di sini adalah nama kolom yang akan menampung nilai-nilai yang ditampung dalam kolom sebelumnya yang sudah kita transformasikan atau yang akan kita transformasikan menjadi baris.
Nah, untuk kasus kita kali ini, kita beri nama kolom barunya adalah jumlah. Oke, kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Nah, ini dia guys hasilnya. Nah, di sini nampak ya bahwa kita memiliki suatu kolom yang namanya adalah jenis bangunan. Dan jenis bangunan ini nanti ada pabrik, gudang, dan toko. Oke. Lalu juga ada kolom baru yaitu kolom jumlah. Nah, cara membaca datanya tetap sama nih guys ya. Semisal ini nih. Kode area 123, jenis bangunannya adalah pabrik, dan jumlahnya ada 4. Lalu area 123 ya, dengan jenis bangunan toko, jumlahnya adalah 64. Oke, ini sama persis dengan data sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, kode area 123, lalu pabriknya ada 4, tokonya ada 64. Hanya saja cara merepresentasikannya jadi berbeda ya. Karena untuk dataset sebelumnya ya, di mana pabrik, gudang, dan toko ini difungsikan sebagai label suatu kolom. Nah, sedangkan di sini ya, pabrik, gudang, dan toko ini berperan sebagai label atau nilai dari suatu baris. Dan ini adalah proses transformasi data sederhana yang umum ditemui dalam data science. Bagaimana guys, harapannya bisa dipahami ya? Demikian tips untuk melakukan transformasi kolom menjadi baris pada pandas data frame. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.